Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini melanjutkan video sebelumnya tentang sensor flame sensor atau sensor api. Dan sekarang kita membuat dua buah proyek, yaitu alarm api dan juga pemadam api otomatis. Sekarang kita coba membuat proyek yang pertama, yaitu alarm api. Untuk alarm api kita membutuhkan buzzer, ya, buzzer seperti ini. Terus kita membutuhkan kabel. Buzzer di sini ada 3 pin, tapi sebenarnya pin yang kita pakai hanya ujung-ujungnya saja. Untuk yang negatif, ujung ini kita kasih biru, sedangkan yang signalnya kita kasih yang hijau. Nah, seperti ini. Karena di sini menggunakan ground, ya. Jadi kita langsung gunakan ground saja di sini. Ground dari jadi groundnya langsung kita hubungkan. Terus untuk yang signalnya kita hubungkan saja ke pin 13 saja, nggak apa-apa, boleh pin yang lainnya kita taruh di pin 13. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita langsung buat programnya. Seperti ini programnya. Kita menggunakan sensor api di pin 7 sebagai input tentunya. Di buzzer adalah pin 13. Kita kondisikan dulu buzzer ini sebagai output dan kita kondisikan sensor api ini sebagai input. Nah, setelah itu kita buat lagi integer untuk variabel nilai sensor. Hasil dari pembacaan tadi di sensor tadi akan masuk ke variabel di nilai sensor. Setelah disimpan di sini, maka ditanya jika nilai sensor tersebut adalah kondisinya low. Artinya kalau di sini low, kita sudah tahu sebelumnya bahwa kalau low akan terdeteksi adanya suatu inframerah dari nyala api. Ini akan mengakibatkan menulis atau digital write ke output buzzer. Kita kondisikan high, terus kita delay 50 milidetik, hidupkan, dimatikan. Jadi dia akan hidup mati di sini pada saat dia mendeteksi adanya suatu api, ya. Nah, ini. Pada saat dia tidak mendeteksi suatu api, otomatis di sini nilai sensornya akan high, maka buzzer akan kita buat kondisikan low. Setelah itu kita delay kurang lebih setengah detik, dia akan looping kembali. Nah, sekarang kalau udah seperti ini, kita bisa upload ke microcontroller Arduino. Nah, kita lihat sudah ada kode bahwa sudah aktif, ya. Kalau sudah aktif seperti ini, coba kita siapkan lagi lilinnya. Sekarang kita nyalakan. Ya, lilinnya sudah menyala. Apakah alarmnya akan berbunyi kalau sensor ini mendeteksi? Jadi pada saat dia mendeteksi ada nyala api seperti ini, dia akan memberikan suatu alarm peringatan. Pada saat dia tidak terkena, kita simpan. Nah, seperti ini kita tutup. Ini di bawah ini ya, di bawah api. Dia tidak akan mendeteksi adanya suatu nyala api. Nah, sekarang kita dekatkan. Nah, ini akan terus-menerus menyala seandainya sumber apinya belum padam. Sekarang coba kita padamkan. Ya, dia akan mati alarmnya. Ya, jadi seperti itulah untuk pembuatan alarm pada sensor api ini. Dan kita lanjutkan nanti langsung ke proyek berikutnya adalah pemadam api otomatis. Untuk membuat pemadam otomatis, nah kita membutuhkan sebuah kipas seperti ini. Nah, jadi kita membutuhkan kipas. Kipas di sini saya menggunakannya yang 12 volt. Kebetulan yang ada 12 volt. Silakan saja mungkin menggunakan kipas yang lain. Yang penting dia cukup untuk menghembuskan angin. Jadi cukup untuk menghembuskan anginnya. Berikutnya kita membutuhkan modul relay.
Jadi modul relay ini merupakan saklar. Kita taruh bawah dulu ya. Kita coba zoom. Jadi modul relay ini ada 3 buah pin untuk yang output. Jadi ada NO, terus di sini ada COM, ada NC. NO ini merupakan normally open, COM ini adalah common, dan NC adalah normally close. Kondisi normal ini adalah kondisi pada saat relay tidak diberi catu daya. Nah, pada saat relay tidak diberi catu daya, artinya relay tidak aktif. Normally open ini terbuka, open. Jadi secara normal dia sudah tidak ada hubungan antara NO dan COM. Jadi dia hubungannya terbuka. Nah, pada saat dia normal, COM sama NC ini sudah connect. Jadi lidah saklar pada relay pada saat kondisi normal seperti ini belum ada catu daya, COM dan NC ini sudah terhubung. Untuk project kita kali ini kita gunakan adalah NO dan COM. Jadi pada saat normal seperti ini mereka belum terhubung lidah saklarnya. Jadi kita gunakan NO dan COM. Terus di sini ada lagi untuk input relaynya, yaitu adalah in. In ini adalah trigger untuk relay. Nah, input untuk modul relay yang kita gunakan di sini ada 2 pilihan mode, yaitu active low dan active high. Dengan cara jumpernya di sini. Ini ada jumpernya, jumper kuning nih. Bisa kita pindah ke sini. Ini adalah untuk active low. Ya, kalau kita ingin active high, kita pindahkan lagi di sini. Nah, ini enaknya kalau yang modul seperti ini ada 2 pilihan. Untuk yang project ini kita aktifkan adalah active high. Jadi pada saat input ini mendapatkan logika high atau 1, maka mengakibatkan relay ini akan di-trigger menjadi aktif. Ini. Terus di sini adalah power supply-nya, DC plus dan DC min. Kita gunakan tegangan 5 volt saja. Nah, kalau sudah kita coba pasang kabelnya. Kita pasang kabel untuk positif ground-nya. Untuk in-nya kita pasang di sini. Nah, jadi untuk kabel input dan tegangan sudah kita pasang semua. Berikutnya adalah kita pasang untuk kipasnya. Untuk kabel yang ini kita letakkan di NO. Nah, kita pasang di NO. Jadi ini merupakan sumber positif 12 volt. Ambil lagi satu kabel. Kabel ini kita letakkan di common. Seperti ini. Jadi kita akan mempunyai 2 buah kabel untuk positif dan negatif ke sumber tegangan 12 volt. Saya sudah menyiapkan. Ini merupakan sumber tegangan 12 volt. Seperti ini. Relaynya kita pasang di pin 13. Jadi input yang tadi, yang kabel kuning tadi, kita pasang ke pin 13. Mungkin bisa kita zoom untuk yang Arduino-nya. Nah, karena di sini menggunakan tegangan 5 volt dan ground juga, sedangkan 5 volt di dalam Arduino ini hanya ada 1 pin, kita membutuhkan lagi project board. Jadi khusus untuk 5 volt, kita ngambil ke sini saja. Dan kita ambil kabel merah untuk 5 voltnya. Terus kabel hitam. Nah, ini sudah terpasang kabel positif dan negatifnya.
bisa kita hubungkan di sini. Ini negatif, dipojok aja lah, negatif, positif. Nah, jadi seperti ini, sehingga semua peralatan ngambil positif dan negatifnya langsung ke breadboard atau project board ini. Yang sensor juga sama, ngambil saja ke sini untuk tegangan positif dan negatifnya. Kita atur kembali supaya dia pas. Untuk sensor, kita boleh letakkan, kita turunkan dulu di sini ya. Ada tempat tidak celah. Nah, boleh kita letakkan di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat programnya. Untuk skema program bisa dilihat di blog saya di www.elektronikahenry.com. Di situ sudah ada semua untuk skema diagramnya dan juga pemrogramannya lebih lengkap ada di sana. Baik, kita lihat programnya yang kita gunakan untuk alarm api. Baik, kita lihat programnya untuk membuat suatu pemadam api otomatis. Di sini ada sensor apinya, kita gunakan yang A0. Nah, jadi kita pindahkan dulu ini ke A0 untuk flame sensornya. Tadi kan kita digital, maka kita pindahkan ke A0. Jadi A0 yang kita pakai data analog. Nah, setelah itu kita gunakan relay untuk di pin 13. Kita lihat sudah ke pin 13 di situ. Terus kita kondisikan pin mode untuk relay ini adalah output dan kita aktifkan serial monitornya dengan kecepatan 9600. Lalu kita langsung ke void loop-nya. Kita buat suatu variabel baru integer nilai sensor yang fungsinya nanti adalah untuk menyimpan hasil daripada pembacaan di analog ya. Analog pada sensor nanti akan masuk ke variabel ini nilai sensor. Setelah itu bisa kita tampilkan juga di serial monitor. Kalaupun Anda masih ingin menampilkan di serial monitor, bisa juga ditampilkan. Kalaupun tidak, ya tidak apa-apa, karena memang kita hanya mengaktifkan daripada relay. Pada saat nanti ada nyala api, maka akan terdeteksi nilai analognya. Nah, coba untuk eksperimen ini kita buat kurang daripada 50. Kita anggap nyala apinya sudah cukup dekat dengan kipas. Jadi, kita set nilai di sini sedekat mungkin dengan kipas, dengan memastikan jarak ini cukup untuk mematikan. Jangan sampai dia masih jauh, kipasnya udah aktif sehingga lilinnya nggak mau mati. Nah, makanya kita eksperimen saja nilainya berapa yang pas. Dan di sini saya mencoba nilainya adalah 50 dengan asumsi nanti pada jarak nilai yang analognya 50, kipas sudah cukup dekat dengan api dan bisa meniupkan angin dengan segera. Ini pada saat dia mendeteksi nilai seperti ini, maka relay akan aktif, dan pada saat nilai aktif seperti ini, serial akan menunjukkan ada api ya, dan juga kipas on. Terus kita tunda beberapa saat supaya kipas ini agak lama sedikit ya, saya set sekitar 2 detik untuk memastikan betul-betul lilin ini mati. Karena kalau kita buat singkat, kadangkala apinya belum mati, kipasnya sudah mati duluan. Nah, makanya kita set sekitar 2 detik. Kalau nanti nilainya di atas 50, maka relaynya belum aktif di sini ya. Jadi relaynya masih low. Setelah itu di delay. Ya, dia akan looping seperti ini terus. Jadi inilah programnya. Nah, sekarang kita sudah upload programnya dan kita lihat kipas di sini ya, belum aktif. Kita arahkan. Sebaiknya memang sensor ini letaknya di depan kipas ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita nyalakan apinya. Nah, ini sudah ada nyala api. Nah, kalau sudah ada nyala api, coba kita dekatkan dengan sensor apakah kipas langsung mematikan api atau tidak. Iya, dia akan menyalakan ya. Nah, sekarang coba kita ulangi lagi.
Di sensornya kita paskan dulu. Nah, dia akan menyalakan. Kita dekatkan. Nah, lampunya langsung mati. Jadi seperti inilah dalam pembuatan pemadam api otomatis. Ini kelihatan berantakan, tapi sebenarnya ini simple ya. Anda bisa lihat di dalam blog saya masalah perkabelannya seperti ini. Cukup sederhana sebenarnya. Dan silakan kalau ada yang ingin dikomentari tentang flame sensor ini, bisa tulis di kolom komentar. Dan jika ingin lebih detail lagi, bisa buka di website atau blog saya, yaitu www.elektronikahhenry.com. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan share. Mohon maaf kalau ada kekurangan di dalam video ini, dalam penyampaiannya. Dan terima kasih semuanya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.